Hai hai hai, selamat datang di Apotik Maranatha, sebuah tempat yang berdedikasi untuk menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Apotek Maranatha pertama kali didirikan pada tanggal 14 September 2014 di Biromaru, Loru. Dengan modal awal sekitar 10 juta rupiah, apotek ini berdiri untuk memenuhi kebutuhan layanan farmasi di daerah tersebut. Pada tahun 2019, Apotek Maranatha pindah ke daerah Tinggede. Dipimpin oleh manajemen yang berkomitmen, Apotek Maranatha tidak hanya menyediakan obat-obatan, tetapi juga menjadi sumber informasi kesehatan yang dapat dipercaya. Dengan 2 karyawan lulusan D3 Farmasi dan 1 apoteker penanggung jawab, apotek ini terus berkembang dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Apotek Maranatha beroperasi di lokasi strategis yang dikelilingi oleh pemukiman BTN, memastikan akses mudah bagi pelanggan. Kerjasama dengan BPJS dan ketersediaan berbagai jenis obat termasuk untuk kehamilan menjadikan apotek ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat setempat. Tim manajemen memberikan perhatian besar pada kenyamanan dan kebutuhan pasien. Desain bangunan yang nyaman dan meja konseling di depan etalase obat menciptakan lingkungan yang ideal untuk konseling farmasi. Keberhasilan Apotek Maranatha tidak terlepas dari manajemen yang cakap, kualitas pelayanan, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan jumlah pesaing yang minim dan kerjasama strategis dengan BPJS, apotek ini terus meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk mengevaluasi kinerja Apotek Maranatha, kami telah membagikan kuesioner ServQual yang kemudian dianalisis dengan 3 metode. Berikut adalah hasilnya. Nah, yang pertama kita masuk ke analisis gap. Jadi, analisis gap merupakan sebuah metode untuk membandingkan perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan yang diharapkan atau diinginkan dalam suatu situasi atau kondisi tertentu. Nah, metode ini mendapatkan persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan yang diberikan dan harapan pelanggan atas kualitas pelayanan. Rata-rata pada tiap dimensi kualitas pelayanan termasuk pada kriteria sedang, dan untuk rata-rata total gap atau tingkat kualitasnya sebesar 0,8. Itu berada pada kriteria sedang berdasarkan kriteria yang sebelumnya. Meskipun demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa pelanggan memiliki persepsi yang lebih tinggi daripada harapan mereka, sehingga secara umum pelayanan Apotek Maranatha terbilang baik. Namun, perlu meningkatkan beberapa hal agar pelayanannya itu terus berkembang mengikuti harapan konsumen. Selain metode GAP, kita bisa menggunakan metode lain untuk mengukur kinerja dari apotek melalui kepuasan pelanggan, yaitu metode IKP atau Indeks Kepuasan Pelanggan. Metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan pelanggan terhadap kinerja dari apotek. Nah, untuk pengukurannya kita perlu menggunakan skala Likert dengan keterangan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menggunakan kuesioner dengan skala tersebut dan akan menentukan kriterianya berdasarkan skor yang sudah kita dapatkan dan analisis IKP tersebut. Adapun kriteria dari nilai indeks kepuasan dari pelanggan itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita menggunakan 20 pertanyaan dari kuesioner yang mengukur 5 bidang, yaitu kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan juga fasilitas. Nah, hasil yang kita dapatkan di sini adalah semua dimensi yang diukur itu memiliki persentase sebanyak 80%, yang artinya berada pada tingkatan sangat puas. Nah, di sini kita mendapatkan nilai persepsi yaitu sebanyak 86% untuk rata-rata dari semua bidang dan atau rata-rata semua dimensi, dan 85% untuk harapan dari pelanggan untuk rata-rata semua dimensi yang diukur. Artinya adalah di sini kita mendapatkan nilai persepsi itu lebih tinggi daripada harapan. Artinya pelanggan mendapatkan pelayanan lebih dari apa yang mereka harapkan. Metode selanjutnya yaitu Importance Performance Analysis. Nah, pada metode ini
dilakukan untuk membandingkan kepentingan di antara variabel dengan kenyataan yang diterima dari si penyedia jasa. Nah, untuk metode IPA ini, hasil yang akan diperoleh atribut-atribut akan dibagi ke dalam 4 kuadran yang bisa teman-teman lihat. Nah, untuk hasil dari analisis Apotek Maranatha, kebanyakan atribut-atribut itu berada pada kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, dengan demikian, hasil yang diperoleh dari analisis IPA Apotek Maranatha sudah cukup untuk memenuhi harapan pasien-pasien yang datang ke Apotek Maranatha dengan kuadran 2 yang menyatakan bahwa hasil atribut tersebut dapat dipertahankan, dan untuk yang kuadran 3 itu dapat diperbaiki dengan prioritas yang rendah. Kesimpulan dari tugas 3 yaitu evaluasi kinerja 2 tentang keluhan konsumen yang pernah diajukan di Apotek Maranatha. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan apoteker di Apotek Maranatha, kami mendapatkan satu keluhan yang pernah diajukan, yaitu tentang lokasi dari apotek. Lokasi Apotek Maranatha ini terlalu menjorok ke dalam sehingga kurang disadari oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, cara apotekernya menanganinya dengan memberi papan reklame, juga memberi pencahayaan yang baik di apotek sehingga masyarakat di sekitar menyadari bahwa di situ ada apotek. Sebenarnya untuk keluhan ini dia tidak termasuk di dalam keluhan pelayanan apotek, tetapi lebih ke keluhan pendirian apotek. Maka dari itu kami juga mengambil beberapa keluhan yang kami simpulkan dari hasil kuesioner yang kami lakukan. Terdapat beberapa keluhan seperti ketersediaan obat yang kurang, harga obat yang mahal, kecepatan pelayanan obat, keramahan dan responsivitas dari petugas kurang, juga kurangnya penyelesaian masalah dari konsumen. Nah, untuk cara penanganan dari ketersediaan obat ini bisa dilakukan survei kebutuhan dari konsumen untuk mengetahui obat apa yang tidak tersedia. Lalu untuk harganya yang mahal ini kita bisa melakukan pengecekan kembali harga-harga obat yang sekiranya bisa disesuaikan lagi dengan lingkungan di sekitar apotek. Lalu kecepatan pelayanan obat, keramahan dan responsivitas dari petugas, juga penyelesaian masalah konsumen ini bisa ditangani dengan pelatihan petugas kefarmasian di apotek tersebut.